Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Saya akan sering mengupas masalah berbangsa dan bernegara ya teman-teman. Karena ini bertepatan dengan pelantikan Presiden baru Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi teman-teman yang saya ucapkan ini teman-teman berdasarkan pengalaman hidup ya. Saya di belakang layar mungkin teman-teman belum tahu ya tampang seorang Diso ini ya. Padahal saya sudah apa ya, sudah sampai berpuluh-puluh tahun ya saya mengarungi hidup ini di belakang layar yang hampir semua sudah saya alami teman-teman ya. Banyak sekali yang saya sudah alami dan saya teliti ya. Tapi hanya untuk kepuasan batin saya saja karena saya dari kecil tuh penasaran dengan hidup ini itu ya. Akhirnya saya menghabiskan waktu untuk meneliti berbagai macam profesi kehidupan dijalani dan saya teliti teman-teman. Jadi ini berdasarkan empirik ya atau pengalaman nyata teman-teman. Saya bisa kupas banyak hal ya tanpa teks ya teman-teman. Karena kalau kita mengalami itu nggak perlu teks, nggak perlu ditulis, nggak perlu apa, karena ada di otak kita, ada di pikiran kita, ada di rasa kita. Ya. Saya sejak kecil suka mencari tahu, teman-teman. Kenapa begini, kenapa begitu, ya. Kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu. Dan saya belum pernah saya ceritakan pada siapapun. Karena saya sekarang punya channel YouTube ya, jadi saya coba sharing-sharing sama teman-teman, tapi nggak secara vulgar ya. Saya ceritakan secara garis besarnya berdasarkan norma-norma yang ada ya teman-teman. Jadi saya kasih dasar-dasar pemikiran dulu ya. Pada dasarnya manusia tuh kita hanya bisa lihat dari luarnya saja ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa maksud saya ya. Jadi karena saya belasan tahun bahkan 20 tahun lebih saya meneliti kehidupan macam-macam profesi dan saya juga melakukan hal-hal yang menurut saya harus tahu nih dasarnya apa ya, kenapa orang begini, kenapa orang begitu. Jadi dari orang biasa sampai orang atas itu nggak jauh teman-teman ya. Hidup ini yang dicari apa? Nggak jauh teman-teman. Walaupun kadang-kadang ditutupi ya atau dikamuflase dengan kebaikan-kebaikan atau ditutupi dengan kamuflase kesucian-kesucian. Jadi banyak sekali teman-teman kalau nonton berita ya, yang senang baca berita, banyak orang memanfaatkan kebaikan orang dibalas dengan kejahatan. Itu banyak juga. Tapi nggak sedikit juga orang yang menerima kebaikan dibalas dengan kebaikan, nggak sedikit ya. Kembali lagi kepada manusianya itu sendiri. Kita bicara tentang kekuasaan ya teman-teman. Kekuasaan itu semua orang tahu ya, sangat menggoda karena otak di dalam diri manusia itu ya. Nah, itu kebanyakan wah kekuasaan enak nih, ya punya kuasa. Padahal kekuasaan itu sendiri sebenarnya tanggung jawab yang besar. Ya, tanggung jawab yang besar bagi orang yang memahami ya tanggung jawab untuk yang dipimpinnya. Dia harus menjalankan tugas yang mulia itu yang dipercayakan oleh rakyat untuk pemimpinnya, yaitu untuk membuat sejahtera. Itu aja ya garis besarnya. Membuat sejahtera, membuat hidup lebih baik kepada yang dipimpinnya atau dalam hal ini rakyat ya. Makanya kan kita kalau baca sejarah dunia atau sejarah siapapun ya, kepemimpinan sebuah negara itu ada yang jahat, ada yang baik, ya, ada yang rakyatnya sejahtera, ada yang sejahtera, ya. Itu memang hidup ini berpasang-pasangan teman-teman. Ada jahat, ada baik. Ada jahat, ada baik. Itu siapapun, bukan hanya pada
kelompok orang, pribadi pun begitu. Pribadi begitu teman-teman. Bukan orang atas saja, orang bawah pun sama. Sama saja, di bawah juga ada orang baik, ada orang jahat. Di kelas menengah juga begitu, ada orang baik, ada orang jahat. Di atas pun begitu, ada orang baik, ada orang jahat. Ya, di dunia semua serba berpasang-pasangan. Jadi alhamdulillah teman-teman, hari ini ya kita sebagai bangsa Indonesia sudah memiliki presiden baru dengan aman, ya nggak ada kekacauan apa-apa, ya kan? Kan selama ini sebelum pelantikan Prabowo kan banyak sekali itu isu-isu miring yang dilontarkan oleh para pembenci-pembenci pemerintah sebelumnya, ya para pembenci-pembenci Presiden Jokowi, katanya akan menurunkan Jokowi sebelum tanggal 20, ya kan, akan menjatuhkan sebelum tanggal 20-an. Ternyata mana bukti? Nggak ada kan? Itulah manusia teman-teman, manusia itu seperti itu. Kadang-kadang dikuasai oleh nafsu-nafsu, dikawal oleh kebencian-kebencian. Jadi lupakanlah kebencian-kebencian itu ya teman-teman, lupakan. Tapi kita juga nggak bisa melarang orang mau benci mau apa, kita nggak bisa melarang. Karena negara demokrasi, kita nggak bisa maksa orang untuk suka pada diri kita. Ya, biarkan saja yang suka kebencian, ya biarkan saja mereka-mereka itu yang hidup dengan kebencian, ya kan? Ya, kita sebagai masyarakat yang taat hukum, ya taat konstitusi, negara ini sudah punya presiden baru, kita tunggu, ya kita tunggu kerja presiden baru, program-programnya apa, orientasi kepada kerakyatan atau tidak, kesejahteraan atau tidak, kemajuan bangsa dan negara ini atau tidak. Nah kita lihat ya, mengurus negara dan bangsa Indonesia ini teman-teman ya, Indonesia ini luas sekali, nggak gampang teman-teman ya, multi ras, multi etnik, multi agama, ya daratan dan lautan sama-sama luas, ya terdiri dari pulau-pulau yang letaknya nggak menyatu, berpisah-pisah, nggak gampang, ya masyarakatnya juga masih berpendidikan belum tinggi, ya nggak gampang teman-teman, harus menyampaikannya dengan benar, komunikasinya yang benar, tapi masih beruntung kita ya teman-teman, masyarakatnya Indonesia memiliki karakter yang gotong royong. Walaupun ada kebencian ya di masyarakat gitu ya, paling berapa persen saja, dan itu bisa dieliminir ya. Ya dengan syarat ya kita harus memberikan contoh. Pemimpin-pemimpin itu harus memberikan contoh. Yang saya tekankan di sini ya teman-teman di video ini adalah ingin saya Prabowo itu memberantas korupsi, karena korupsi itu adalah contoh yang tidak baik. Akhirnya nanti masyarakat nggak percaya dengan para pemimpin negeri ini kalau korupsi masih banyak. Saya ingin sekali ya korupsi ya diberantas habis. Itu aja teman-teman di video kali ini, karena video saya batasi di bawah 10 menit ya. Penekanan pada video ini mudah-mudahan kerja Prabowo Gibran ya bisa memberantas korupsi dengan clean and clear ya, dengan jelas gitu loh. Supaya di negeri ini nggak ada yang berani korupsi di segala lini ya, kalau bisa. Nah ini yang saya ragukan, dan saya juga belum melihat ya itu. Nanti gerakannya apa, karena baru dilantik ya. Nah, gerakan-gerakan untuk memberantas korupsi seperti apa, kita tunggu saja teman-teman. Nanti saya akan sering membuat berita evaluasi setiap harinya tentang pemerintahan yang tujuannya adalah untuk konstruktif ya, membangun negeri ini untuk bebas dari korupsi. Terima kasih teman-teman sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.